Ketika datang ke pantai selatan, Pangeran Diponegoro mengikuti rute yang ada. Dia berhenti sejenak di Gua Siluman, kemudian menghabiskan 2 malam di Gua Sigolo-golo. Di tepi kiri Kali Opak di Kecamatan Gamelan, Gunung Kidul. Kedua gua ini sering dikaitkan dengan 2 tradisi spiritual Jawa dan sering dikunjungi elit istana untuk bersemedi dan menyepi. Gua Siluman disebut-sebut bagian dari istana lelembut yang diperintah Dewi Pantai Selatan atau Ratu Kidul. Diponegoro kemudian memasuki Gua Langse serta memurnikan keinginannya hingga mencapai tahap transe. Dia pun akhirnya bertemu Ratu Kidul yang kehadirannya didahului aura sinar. Namun, Pangeran Diponegoro sudah terhanyut dalam semedinya hingga Ratu Kidul sadar sang pangeran tidak bisa diganggu. Ratu pun kemudian mundur sambil berjanji suatu saat akan datang lagi. Setelah perjumpaan pertama di Gua Langse, Pangeran Diponegoro turun ke Parangkritis dan tidur di Parangkusumo. Perjalanan ziarah ini Diponegoro sering mendapat kontak gaib atau penerawangan dengan ruh leluhur dan penjaga spiritual tanah Jawa. Salah satunya terjadi di Gua Songkamal di sekitar selatan Yogyakarta. Dalam babad yang ditulisnya sendiri dikisahkan Diponegoro saat itu tengah laku tirakat dan dikunjungi Sunan Kalijaga. Melalui suara gaib, Sunan Kalijaga mengatakan akan datang masa kehancuran Jogja dan awal runtuhnya Jawa alias wiwit bubrah tanah Jawi dalam 3 tahun ke depan. Diponegoro kemudian diperintahkan mengubah nama religiusnya dari Ngabdul Rohim menjadi Ngabdul Kamit, dan suatu tanda akan diberikan kepadanya dalam bentuk anak panah bernama Sarutomo. Panah itu tampak olehnya seperti suatu kilatan cahaya menembus batu tempatnya tidur. Kemudian suara itu pun lenyap. Waktu yang dijanjikan Ratu Kidul baru terwujud lebih dari 20 tahun kemudian. Saat itu Perang Jawa sedang sengit-sengitnya. Pangeran Diponegoro dan pengikutnya tengah berkemah di Kamal di tepi Sungai Cabang Kaliprogo, kira-kira pada pertengahan Juli 1826. Saat itu Ratu Kidul berjanji akan membantu Pangeran Diponegoro melenyapkan Belanda, asalkan sang pangeran meminta kepada Allah agar Ratu Kidul bisa menjadi manusia lagi. Permohonan itu ditolak Pangeran Diponegoro yang menyebutkan bahwa pertolongan hanya datang dari Sang Maha Kuasa. Dalam segala kecantikan dan kekuatan magisnya, Ratu Pantai Selatan adalah sosok yang sangat tragis. Ia sangat membutuhkan bantuan doa meski pada saat yang sama ia juga mampu menolong orang lain. Sebagai Ratu Dunia Spiritual Jawa, Ratu Kidul menjadi penegas Pangeran Diponegoro, ingin menempatkan dirinya sejajar dengan Sultan Agung dalam rangka olah batin maupun kekuatan nyata selama Perang Jawa. Namun di lain pihak, Pangeran Diponegoro juga mengedepankan tujuannya mengangkat keleluhuran agama Islam di seluruh tanah Jawa. Sebagai seorang Jawa Tulen, Pangeran selalu merasa terpesona kecantikan yang tidak pernah pudar dari sang dewi. Pangeran Diponegoro mendapat banyak inspirasi dari alam gaib, roh-roh leluhur, dan bersamaan dengan itu dia mengambil inspirasi pula dari ketaatannya sebagai seorang muslim tarekat Syatariah. Di kemudian hari, sikapnya yang dianggap terlalu kejawen ini dipermasalahkan hingga menyebabkan hengkangnya Kiai Mojo dari barisan Panglima, ulama pendukung utama Laskar Diponegoro. Hingga saat ini Gua Langse yang ada di desa Giri Cahyo, Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul ini sering dikunjungi penziarah untuk bermeditasi.